Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik, sebelumnya Bapak ingin sapa dulu teman-teman khususnya kelas 2A. Sobahul khair. Maka apa jawabannya? Sobahan nur. Taib. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Baik. Pada kesempatan kali ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat baik jasmani maupun rohani. Kemudian tidak lupa kita hadiahkan salawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliaulah yang membawa kita, yang mengajak seluruh umatnya untuk kepada jalan yang benar, yaitu ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus yang mana yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini mata pelajaran Al-Quran insya Allah kita akan belajar terkait kandungan makna surat Al-Ma'un. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu bagaimana pelajaran kita yang kemarin. Jangan lupa bahwasanya penulisan huruf sambung, bagaimana alif di awal, bagaimana alif di tengah, bagaimana alif di akhir. Bagaimana huruf ba di awal, huruf ba di tengah, dan huruf ba di akhir. Intinya dari itu semua adalah latihan. Banyak-banyak mungkin kita punya buku Iqra ataupun Al-Quran di rumah kita yang ada di lemari kita. Coba kita lihat kata kalimat itu, kita coba praktikkan, kita tulis di buku tulis. Karena itu yang memudahkan kita, yang bisa cepat untuk mampu menulis dengan baik. Karena dengan apa? Karena dengan latihan. Nah, teman-teman khususnya kelas 2, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Bapak ingin mengaji dulu, yaitu membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahud على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, pertama kita akan membahas terkait makna. Makna simpelnya, sebenarnya tafsirnya banyak teman-teman, anak-anakku semuanya kelas 2A terkait surat Al-Ma'un ini. Jadi kita bahas tentang terjemahan yang versi tafsir sederhananya, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa artinya? Tahukah kamu? Yaitu siapa? Wahai orang-orang yang mendustakan agama,
Jadi dalam surat Al-Maun ini dijelaskan bagaimana manusia itu mendustakan agamanya atau berbohong terhadap agamanya. Lupa agama bisa yang dibohongi. Nanti di sini dijelaskan lagi di ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka orang yang mendustakan agama itu, itulah orang yang siapa aja, yaitu dialah orang yang menghardik anak yatim atau menyiksa anak yatim, menelantarkan anak yatim. Pak, sebegitunyakah Allah memperhatikan anak yatim? Iya, nak. Begitu sayangnya Allah kepada manusia dan terkhusus kepada anak yatim, maka salah satu orang yang mendustakan agama atau yang berbohong kepada agama, salah siapa kita itu orangnya, yaitu yang selalu menyiksa, orang yang menghardik itu atau menyiksa atau tidak peduli kepada anak yatim. Dia anak yatim tidak disantuni, tidak disodakohkan, kita tidak bantu pakaiannya, makanannya dan lain sebagainya, kita biarkan saja, kita tidak peduli. Coba bayang, anak yatim itu apa sih, Pak? Orang yang ditinggalkan oleh ayahnya atau ayahnya meninggal, atau ibunya, atau bahkan keduanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum beliau lahir ayahnya sudah meninggal. Di umur 6 tahun diuji lagi ibunya meninggal. Maka sepatutnya orang Quraisy itu menjaga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak di masa waktu kecil itu beliau sudah tidak ada yang mengasuhnya, sudah tidak ada yang menjaganya. Lantas siapa yang harus menjaga? Ya sekitar kita, sesama manusia harus saling membantu, khususnya untuk anak yatim, karena orang tua dan orang tuanya sudah tidak ada. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, alladzi yad'u yang menghardik, menyiksa, tidak peduli kepada anak yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, dan orang yang kedua adalah yang tidak mau bersedekah. Padahal makanan, berapa banyak manusia yang membazir, yang menyia-nyiakan makanan tidak disampai habis. Khususnya anak-anakku, maka semua yang apa di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Maka makan itu harus sampai habis. Karena nanti di akhirat beras yang kita makan itu akan menjadi saksi. Dia meninggalkan apa yang tidak dia harus habiskan. Makannya disisahkan. Karena kenapa? Karena banyak orang miskin yang sulit mendapat makanan. Maka dari itu tidak boleh kita menyisakan makanan. Apalagi sampai mencaci maki makanan. Aduh, lauknya ini terus. Makan nasi lagi. Masya Allah, itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena orang di sekitar kita mungkin bahkan banyak yang sulit mendapatkan sesuap nasi, apalagi satu piring. Maka orang yang kedua itu adalah apa? Yang tidak mau bersedekah. Entah itu dalam memberi makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Maksudnya to'am itu tidak hanya makanan, tapi kebutuhan seorang itu. Kebutuhan orang miskin. Kemudian apa? Maka fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Yang ketiga adalah apa? Yang orang yang salat. Pak, kok kita sholat aja masih ada yang celaka, nak? Loh, Pak, kenapa Al-Quran bisa berbicara seperti itu? Karena alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapakah yang mendustakan agama itu? Yes, yang pertama, dia adalah yang suka menyiksa anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim. Yang kedua, dia tidak mau memberikan sedekahnya kepada fakir miskin. Dan yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian apa lagi? Alladzina hum yura'una.
yang berbuat riya, sombong. Yang keempat, orang ini yang ciri-ciri yang mendustakan agama adalah yang keempat apa? Riya, sombong. Wah, aku punya mobil banyak nih di rumah. Aku makanan aku 4 sehat 5 sempurna. Tidak ada yang aku tidak makan enak. Tiap hari enak terus. Nah, itu tidak boleh. Harus tawadu. Apa itu Pak tawadu? Rendah hati. Dibilang kaya, enggak, saya enggak kaya. Yang kaya itu Allah. Saya, kamu pintar sekali. Enggak, saya itu enggak pintar. Saya cuma hanya banyak belajar. Maka kita harus memperbanyak mentanyakan kepada hati kita untuk jangan sampai kita itu terbesit, terpikirkan dalam akal kita atau di hati kita bahwa kita itu akan menjadi sombong. Nauzubillah. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Begitu banyak ada bencana di Indonesia. Entah itu ada sekarang yang namanya virus corona. Nah, bagaimana kita di masa pandemi ini, walaupun harta kita sedikit, tapi kita mampu untuk membantu yang lain. Karena apa? Karena sodak, orang yang sudah kaya, kalau sodaka itu sudah biasa. Tapi kalau kita kebutuhannya kurang, tapi mampu, mohon maaf, apalagi kalau kita mungkin pendapatannya, harta kita sedikit, tapi kita masih bisa bersodakoh, itu yang Allah katakan luar biasa. Itu juhdul mukil. Jadi dramanya orang yang fakir, kemudian dia mampu fakir miskin, orangnya miskin, tapi dia mampu bersedekah, mampu membagikan makanannya kepada tetangganya yang sedang membutuhkan. Itu yang kata Allah luar biasa. Itu yang paling Allah lihat. Karena kalau kita sudah kaya sedekah, itu udah biasa. Tapi Pak, wah kok kalau kita kaya, kalau dibilang sedekahnya biasa, jadi kita percumanya dong, Allah nganggapnya biasa. Enggak, tetap semuanya hitungannya ada pahala. Nah, tapi yang Allah sangat meluar biasakan adalah, yang sangat Allah cintai adalah bagaimana dia kekurangan harta, tapi dia mampu bersedekah kepada yang lain, mampu membantu kepada yang lain. Paham sampai sini anak-anak? Jadi ada berapakah itu orang-orang alladzi yukadzibu biddin? Siapa itu yang berbohong terhadap agama, yang mendustakan agama? Yang pertama ada yadu'ul yatim. Mereka itulah yang menghardik anak yatim, yang menyiksa anak yatim, yang mengambil harta orang anak yatim. Ada donasi untuk bantuan anak yatim, tapi dia korupsi, dia curi uang anak yatim. Maka itu yang kata Allah, dialah yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua apa? Yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Ada tetangga kita mungkin kekurangan beras, lauk dan lain sebagainya, kita bantu. Kita ada punya uang lebih, kita belikan makanan, kita bagikan kepada fakir miskin. Masya Allah. Dan kemudian apalagi yang ketiga, yaitu adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap solatnya. Maka ini luar biasa. Kenapa Pak? Karena sampai saat ini, bahkan sekarang sudah banyak game-game yang membuat kita terlena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantas kita tidak beranjak dari tempat kita untuk pergi ke masjid. Kita malah main game, santai-santai, tidur-tiduran bahkan. Masya Allah, nauzubillah. Maka disitulah kata Allah, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Siapakah itu? Dia adalah alladzina hum an salatihim sahun. Dia itu adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apalah? Golongan orang yang keempat itu yang mendustakan agama, yang berbohong, yaitu adalah alladzina yura'un, yang berbuat riya. Dia riya, sombong. Aku habis jalan-jalan kemarin ke Jepang, membuat temannya iri. Jangan, tetap kita harus rendah hati. Wa yamna'unal ma'un. Dan yang kelima adalah enggan memberikan bantuan. Di masa pandemi begini, banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, maka bantulah. Yang kelima, membutuhkan bantuan.
Yang keempat, orangnya ria. Yang ketiga, dia lalai terhadap sholat. Yang kedua, dia enggan memberikan makanan kepada fakir miskin. Dan yang pertama adalah dia yang menyiksa, menghardik, atau mengambil harta anak yatim. Masya Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Maka teman-teman semuanya kita harus pahami. Kita renungkan dalam surat Al-Ma'un ini. Adakah perilaku kita yang mencerminkan dari 5 golongan ini sehingga kita menjadi orang yang mendustakan agama. Masya Allah. Anak-anakku khususnya kelas 2A itu maksud dari surat Al-Ma'un. Mungkin nanti teman-teman ada pertanyaan dan lain sebagainya, boleh nanti komen di kolom komentar di apa yang Bapak upload nanti di YouTube di video ini. Boleh kalian komentar atau bertanya di komentar. Atau bisa ke WhatsApp Bapak. Kemudian kita beralih. Tapi sampai sini paham ya teman-teman? Boleh bertanya langsung ke WA Bapak atau bisa langsung nanti komen di kolom komentar. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Syukran, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya di hari esok. Terima kasih. Oh, jangan lupa juga, Bapak mau mengingatkan, jangan lupa setoran hafalannya ke Bunda Syafana, ke wali kelas kalian. Sudah sampai manakah hafalan kalian setelah ini? Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.